Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Frista Aulia Putri Satrio dengan NIM 432190101052 dari program studi akuntansi S1 Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik pada SPSS. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi kuis 7 mata kuliah Statistika Bisnis. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke videonya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS, kemudian kita klik variable view, kemudian di sini kita akan memberi nama variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Kemudian di sini desimalnya kita ganti jadi 0. Nah, data X1, X2, X3, Y itu ada di tugas besar 1 sebelumnya, dan data-data tersebut saya masukkan ke dalam Excel ini. Kemudian di sini setelah ini kita klik data view. Nah, muncul tadi dan data-datanya akan kita masukkan sesuai dengan yang di Excel. Di sini total X1, total X2, total X3 dan total Y. Kita kopas. Jika sudah seperti ini, kita akan mulai untuk melakukan uji asumsi klasiknya. Pertama itu kita klik Analyze, kemudian kita klik Analyze, kita klik Regression, dan Linear. Nah, di sini untuk variabel independen dan dependennya. Independennya kita klik X1, X2, X3, itu untuk independen, dan dependennya itu yang Y. Kita pindahkan. Kemudian setelah itu kita klik statistik dan kita akan centang yang estimates, model fit, descriptives, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Kemudian kita klik continue. Di plots-nya kita klik. Nah, untuk yang di kolom Y kita akan pindahkan stress ID di kolom Y, dan di kolom X itu kita akan pindahkan zipred. Jangan terbalik ya teman-teman, yang Y itu stress ID dan yang X itu zipred. Kemudian kita klik yang normal probability plot, kita klik continue. Kemudian di sini kita save, kita klik save, dan kita di residualnya kita klik yang unstandardized. Kemudian kita klik continue. Setelah seperti ini semua, kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul outputnya seperti ini. Outputnya akan muncul seperti ini. Dan di bagian bawahnya juga ada charts. Kita cek yang di sini. Tabel awalnya sudah ada residual 1. Residual 1-nya itu untuk nanti kita tambahan uji di uji normalitas. Kemudian kita akan membuat juga residual 2. Residual 2 itu cara membuatnya, kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Di target variable-nya kita kasih nama residual 2. Residual 2. Kemudian yang di numeric expression-nya kita tulis ABS underscore res dalam kurung. Nah, di sini kita pilih yang unstandardized residual atau residual 1. Kita pindahin, tutup kurung, kita klik OK. Setelah seperti ini sudah muncul ya outputnya compute residual 2. Nah, kita lihat di sini sudah ada residual 2-nya. Jadi residual 1 itu untuk uji normalitas nanti, dan kalau residual 2 itu untuk nanti di uji heteroskedastisitas. Nah, setelah seperti ini, di outputnya kita kembali lagi. Di sini kita akan klik Analyze. Kemudian kita klik non-parametric test. Ini untuk membuat
uji normalitas. Kemudian legacy dialogues. Kemudian kita pilih one sample KS. Nah, di sini yang unstandardized residual atau residual 1 dipindahin. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk parametric testnya. Ini untuk one sample colomograph Smirnov test digunakan untuk uji normalitas. Kemudian kita akan nambahin lagi di residual 2 itu tambahan untuk uji Gladster di heteroskedastisitas. Caranya itu kita klik lagi analyze, kemudian regression, kemudian linear lagi. Nah, di kolom ini dependent-nya kita ganti. Dari yang tadinya Y, kita ganti jadi residual 2. Kita pindahin di kolom dependent. Nah, kita klik statistik, kita lihat lagi. Yang tadi kan yang dicentang yang ini. Nah, tapi kita pindahin. Kita ubah yang dicentangnya jadi tinggal estimate, model fit, descriptive, dan collinearity, dan Durbin dihilangin. Kita pilih yang covariance matrix. Jadi cuma ada 3. Kemudian kita klik continue, kita klik lagi yang plots. Ini normal probability plotnya nggak usah. Kita hilangin centangnya, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu yang keduanya ini yang tadi parametric test untuk uji normalitas. Nah, ini untuk yang uji heteroskedastisitas, nanti kita pakai yang koefisiennya, koefisien yang di sini. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari syarat-syarat dari uji asumsi klasik dan juga interpretasinya pada data yang saya miliki. Yang pertama yaitu kita pakai uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas saya menggunakan diagram plot of regression standardized residual dan one sample colomograph Smirnov test. Nah, di sini syarat dari uji normalitas adalah pola titik pada diagram plot mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, maka data tersebut termasuk normal. Kemudian syarat yang kedua, pada metode colomograph Smirnov test, data dapat dikatakan normal dengan syarat di bagian signifikan menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Nah, kemudian interpretasi pada data saya, di sini saya akan cari data saya untuk diagram plotnya seperti ini. Diagram plot yang ada di Word tadi ini adalah hasil copy dari data saya di SPSS, kemudian saya pindahkan ke Word agar memudahkan dalam proses interpretasinya. Dan di sini lanjut, pada data yang saya miliki terlihat bahwa pola titik pada diagram plot mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, maka data saya normal. Kemudian yang kedua adalah pada tabel colomograph Smirnov test. Kita cari dulu di sini, ini dia tabelnya. Dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki itu adalah normal karena di bagian asimpton signifikan ini tertulis angka sebesar 0,200 yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikasi yaitu sebesar 0,05. Selain itu disebutkan juga di poin A di sini bahwa test distribution is normal, berarti tes distribusi saya itu merupakan data yang normal. Kemudian selanjutnya uji kedua yaitu uji multikolinearitas. Di sini saya akan bacakan dulu syaratnya. Jika angka pada kolom tolerance lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika angka pada kolom VIF lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, tabelnya di sini saya dapatkan dari SPSS juga. Saya akan cari di sini. Di sini. Nah, ini dia datanya. Kemudian saya pindahkan ke dalam bentuk Word. Interpretasinya pada data saya adalah, pada data yang saya miliki terlihat bahwa di setiap variabel di kolom tolerance di sini menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Artinya data yang saya miliki tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, pada data yang saya miliki juga terlihat bahwa di setiap variabel di kolom VIF, di sini kolom VIF menunjukkan angka yang lebih besar, lebih kecil dari 10.
Mohon maaf, ini seharusnya lebih kecil dari 10. Lebih kecil dari 10. Artinya, data yang saya miliki tidak terjadi multikolinearitas. Di sini sudah terlihat ya, ini lebih kecil dari 10. Kemudian selanjutnya kita akan ke uji heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan diagram scatter plot dan koefisien yang kedua. Nah, saya akan bacakan dulu syaratnya. Pada uji heteroskedastisitas memenuhi syarat jika titik pada diagram scatter plot menyebar secara merata atau tidak menyempit, melebar, atau bergelombang. Kemudian yang kedua, pada uji Glatzer, di heteroskedastisitas, ini namanya uji Glatzer ya teman-teman yang di tabel ini. Syaratnya itu adalah pada setiap variabel X pada kolom signifikannya lebih besar dari 0,05. Di sininya harus lebih besar dari 0,05. Artinya data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kemudian saya akan lihat di data saya, ini di SPSS-nya. Ini dia datanya, data saya. Data ini kemudian saya pindahkan, saya copy ke Word. Nah, di sini interpretasinya adalah pada data saya terlihat pola titik pada diagram scatter plot. Di sini diagram scatter plot dulu. Nah, ini menyebar secara merata. Artinya, data yang saya miliki tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang kedua itu pada uji Glatzer. Yang tabel ini namanya uji Glatzer, terlihat bahwa setiap variabel pada data saya memiliki angka yang lebih besar dari 0,05. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya data saya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir adalah uji autokorelasi. Di sini saya menggunakan model summary dan juga saya menampilkan lampiran tabel dari Durbin-Watson. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mengerjakan uji autokorelasi. Saya akan bacakan dulu keterangannya. Pada data saya itu K sama dengan 3. K itu adalah jumlah variabel independen. Karena di data saya itu variabel independennya ada 3, yakni X1, X2, dan X3. Kemudian N sama dengan 30. N itu adalah jumlah sampel atau jumlah responden yang menjawab kuesioner saya sewaktu itu. Itu sebanyak 30 responden. Kemudian di sini ada DU itu sejumlah 1,6498. Ini kita dapatkan dari tabel ini. Jadi cara membaca tabelnya, N saya itu adalah 30 responden di sini, berarti kita lihat di baris ini, dan kita lihat K saya adalah 3, berarti kita lihat di tabel yang ini, dua tabel ini. Nah, di sini berarti 30, DU saya 1,6498, di sini 1,6498. Nah, 4 min DU adalah 4 dikurang nilai DU-nya 1,6498, hasilnya 23502. Kemudian DL-nya saya ambil dari sini, DLK3 dengan N30 yaitu 1,2138. Ini 1,2138. Kemudian ini 4 min DL sama dengan 2,7862. Kemudian D itu saya ambil dari tabel saya yang di SPSS ini atau Durbin-Watson. D itu adalah Durbin-Watson. Saya ambil dari model summary yang ada di SPSS. Di sini saya akan tunjukkan. Di model summary Durbin-Watson ada di sini. Ini dia. Ini, saya memakai ini, kemudian saya copy ke Word. Di sini tertulis Durbin-Watson saya 2,143. Nah, syaratnya itu untuk uji autokorelasi adalah yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU, berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, kesimpulannya saya, yaitu interpretasinya pada data saya, berdasarkan tabel DL saya itu kan tadi 1,2138 dan DU saya 1,6498. Terus pada tabel pembandingnya nilai DU saya itu sama dengan 1,6498 dan 4 min DU saya tadi yang ada di sini ya teman-teman di keterangannya itu sebesar 2,3502.
Nah, nilai D pada data saya yaitu sebesar 2,143 itu terletak di antara DL dan 4 min DU. Berarti data saya masuk ke dalam kelompok yang kedua yaitu jika D terletak di antara DL dan 4 min DU. Maka tidak terdapat autokorelasi. Di sini saya perjelas lagi, DL lebih kecil dari DW saya, Durbin-Watson di data saya, dan lebih kecil dari 4 min DU, berarti Durbin-Watson saya, angka Durbin-Watsonnya ada di tengah-tengah, dan artinya itu mereka ada di antara DL dan 4 min DU. Begitu, berarti uji autokorelasi saya itu tidak terdapat autokorelasi. Sekian dari penjelasan saya mengenai syarat dan interpretasi dari data saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat diambil pelajaran dari video yang saya buat. Terima kasih.